Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dakwah. Dari Ali anhu menceritakan, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika kami menjumpai suatu urusan yang belum jelas mengenainya, apakah diperintah atau dilarang? Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi SAW bersabda, musyawarahkanlah urusan itu dengan para fuqaha atau orang-orang yang mendalam kepahaman agamanya, dan para abidin atau orang-orang soleh, dan janganlah kalian memutuskan urusan itu dengan hanya mengikuti pendapat orang tertentu. Riwayat Tabrani. Dari Ali anhu menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika kami menjumpai suatu urusan yang belum jelas mengenainya, apakah diperintah atau dilarang? Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi SAW bersabda, musyawarahkanlah urusan itu dengan para fuqaha atau orang-orang yang mendalam kepahaman agamanya, dan para abidin atau orang-orang soleh, dan janganlah kalian memutuskan urusan itu dengan hanya mengikuti pendapat orang tertentu. Riwayat Tabrani. Dari Ibnu Abbas menceritakan, ketika turun ayat ini, wasawirhum fil amri, dan bermusyawarah engkau dengan mereka dalam segala urusan, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak memerlukan musyawarah, tetapi Allah telah menjadikan musyawarah ini sebagai rahmat bagi umatku. Oleh sebab itu, siapa saja di antara umatku yang melakukan musyawarah, maka ia tidak akan kehilangan bimbingan atau petunjuk jalan yang lurus. Sebaliknya, barang siapa di antara umatku yang meninggalkan musyawarah, maka tidak akan hilang kesulitannya, yakni ia selalu dalam kesulitan. Riwayat Baihaqi. Dari Ibnu Abbas menceritakan, ketika turun ayat ini, wasawirhum fil amri, dan bermusyawarah engkau dengan mereka dalam segala urusan, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak memerlukan musyawarah, tetapi Allah telah menjadikan musyawarah ini sebagai rahmat bagi umatku. Oleh sebab itu, siapa saja di antara umatku yang melakukan musyawarah, maka ia tidak akan kehilangan bimbingan atau petunjuk pada jalan yang lurus. Sebaliknya, barang siapa di antara umatku yang meninggalkan musyawarah, maka tidak akan hilang kesulitannya, yakni ia selalu dalam kesulitan. Riwayat Baihaqi. Dari Utsman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berjaga-jaga atau irasah satu malam di jalan Allah Ta'ala lebih utama daripada 1000 malam yang diisi dengan ibadah di malam hari dan diisi dengan berpuasa di siang harinya. Riwayat Ahmad. Dari Utsman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berjaga-jaga atau irasah satu malam di jalan Allah Ta'ala lebih utama daripada 1000 malam yang diisi dengan ibadah di malam hari dan diisi dengan berpuasa di siang harinya. Riwayat Ahmad. Dari Sadat bin Anzalah anhu menceritakan, pada hari Hunain Rasulullah SAW bertanya, siapa yang akan menjaga kami pada malam ini? Anas bin Abi Marsad Al-Garmawi anhuma berkata, saya, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, naiklah kudamu. Maka ia pun menaiki kudanya lalu datang kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, berangkatlah engkau menuju ke bukit itu sehingga engkau berada di puncaknya. Berjagalah di sana dan jangan lengah, sehingga kami tidak diketahui oleh musuh disebabkan kelengahan kamu. Ketika kami memasuki waktu subuh, Rasulullah SAW pergi ke tempat sholatnya dan mengerjakan sholat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian tentang penunggang kuda kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah,
kami tidak mengetahui. Kemudian ikamat diserukan untuk salat subuh, maka Rasulullah SAW segera melakukan salat sedang pandangan beliau tertuju ke arah bukit tersebut. Sehingga setelah selesai salat, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah kalian, karena sesungguhnya penunggang kuda telah datang pada kalian." Mendengar hal itu, kami segera memandang ke sela-sela pepohonan yang ada di bukit tersebut. Ternyata orang yang dimaksud telah datang dan berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan salam, orang itu berkata, "Sesungguhnya saya tadi malam saya pergi ke puncak bukit itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada saya, dan saya berjaga-jaga di sana sepanjang malam. Ketika tiba waktu subuh, saya melihat ke lembah di antara dua bukit itu, tetapi saya tidak melihat seorang pun." Rasulullah SAW bertanya padanya, "Apakah engkau pernah turun tadi malam?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali untuk sholat atau untuk buang hajat." Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh dengan sebab amalan ini engkau telah memastikan masuk surga. Karena itu tidak mengapa bagimu jika engkau tidak melakukan satu amal sunat setelah amal irasa ini." Hadis Abu Daud. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempegang Amin.